Amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah halaman 63 dengan bacaannya wa syurutul imami sab'atun. Ayo kita baca bersama-sama halaman 63 dengan baris ketiga dari atas, bacaannya wa syurutul imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala wa syurutul imami sab'atun al-islamu wat tamyizu wa an la yakuna ummiyan wala ma'muman wala mashkukan fihi wa an la ya'lama al-ma'mumu butlana salati imamihi bihadathin wa nahwihi wa an la ya'taqida butlanaha kamujtahidain ikhtalafa fil qiblati wa an la talzamahu al-i'adatu kafaqidi at-tahuraini wa an la ya'taqida ar-rajulu bil mar'ati wa syurutul iqtida. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah sampai ucapan musannif syurutul imam. Wa syurutul imami sab'atun. Nah ini dia, ini sangat penting penjelasan syarat-syarat berkaitan imam, yang mana pada pertemuan terakhir kita bicara tentang sholatul jamaah, meliputi dua, imam dan makmum. Imam harus satu, makmum nggak harus satu. Di satu tempat kita lihat, nah, kita ini kan banyak tempat yang memang dilakukan sholat berjamaah. Di sana makmumnya lebih banyak ketimbang di sini. Lihat. Maka dalam hal ini kita mana yang kita pilih? Banyak. Maka kita pilih tempat yang di dalamnya lebih banyak makmumnya, sekalipun tempat itu mafdul, artinya di bawah tempat yang dianjurkan untuk sholat tapi makmumnya sedikit. Jelas apa nggak jelas ya? Masjid kan lebih utama dari musola. Masjid lebih utama dari majelis taklim. Ya. Masjid lebih utama dari lapangan. Tapi ketika kita lihat dua ini keadaan, kok yang selain masjid jamaah lebih banyak. Taunya selepas sholat dikasih nasi uduk. Riz ya, itu semangat itu. Kalau di masjid jangankan borok nasi, airnya nggak ada, kasih air keran doang. Nah, ya kan? Iya, maksudnya kenapa itu lebih banyak tuh? Kok lebih banyak di situ? Nah, kita
nggak tahu apa-apa kan, banyak di situ. Maka kita ambil yang lebih banyak, sekalipun tempatnya lebih utama, tapi di dalamnya sedikit yang sholat. Ya, ini masih koma nih, belum titik. Melainkan kita ini orang yang terpandang, kita ini orang yang diikuti, dengan tujuan kalau kita datang ke masjid tersebut bisa menarik orang-orang sekitar untuk sholat. Dan kita bisa bicara, panggil mereka orang bisa sholat. Aneh sholat di sini, masa inti orang sekitar gak sholat? Nah, kalau buat orang tersebut, maka dalam hal ini lebih utama sholat di tempat yang sedikit. Tapi kalau orang awam banyak kayak kita, maka pilih yang paling banyak jamaah. Yadullah fawqal jamaah, pertolongan Allah di atas kebersamaan. Sampai disebutkan, kalau memang kita dalam keadaan tidak khusyuk, imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, semuanya nggak khusyuk, itu diibaratkan seperti kita bawa air mutanajjis yang kurang dari 2 kullah, seperti gelas. Ya, setiap satu di antara kita bawa gelas, airnya mutanajjis, kejatuhan najis. Lalu dikumpulkan di satu bejana, di satu wadah, dikumpulkan bejana tersebut, dilempar semuanya kumpulin. Nah, ketika dikumpulkan sampai 2 kula atau lebih, 2 kula atau lebih. Ketika terkumpul 2 kula, dilihat lah, dari 3 sifat itu tidak ada. Warnanya nggak ada najisnya, baunya tidak ada, rasanya tidak ada. Maka apa hukumnya? Hukumnya kembali lagi tohir mutahhir, artinya tohur, suci padahal kita bawa apa? Najis. Air mutanajis kita bawa, kita kumpulin, maka kembali lagi air tersebut suci, mensucikan. Sekalipun kita ambil lagi 1 gelas lagi, 1 gelas lagi, 1 gelas lagi, boleh buat kita minum, boleh buat kita tuh ibaratnya tuh orang yang sholat berjamaah, yang pertama pikirannya utang, yang kedua pikirannya kontrakan belum bayar, yang ketiga pikirannya bininya ngomel terus, nggak ada khusyuk. Tapi lantaran semuanya berkumpul dalam suatu tempat, nah itu dia, datangnya mereka itu seperti air yang dikumpulkan menjadi suci, mensucikan, dan mereka balik insya Allah dalam keadaan diampuni segala dosanya. Penting tuh, penting sholat berjamaah. Nah, udah selesai itu semua, maka kita bicara tentang syarat imam. Ini yang sangat penting. Makmum salah, makmum batal buat diri dia sendiri. Tapi kalau imam yang salah, imam yang batal, semuanya jadi salah. Maka di sini penting kita bahas tentang syarat imam. Syurutul imami sab'atun. Syarat-syarat imam itu ada 7. Al-Islam, dia itu muslim, nggak boleh dia kafir, sekalipun hafid kitabillah, tapi kafir. Ada gak? Ada, banyak. Hafal juz amma, belajar tajwid, makhrajul hurufnya belajar, ya, asal nyampe ke peci imam aja. Nah, ini yang terjadi. Dia sholat nggak sah, imamnya nggak sah. Ya. Wa tamyiz,
Nah, nggak disyaratkan dalam imam itu balik, nggak disyaratkan. Arti balik dia sudah cukup umur dengan tanda-tanda buluk seperti mimpi, ya, kok buat laki kan? Nggak syarat tuh. Yang pasti tamis. Usianya 7 tahun, udah bisa nyebok sendiri. Batasan orang tamis bisa istinja, bisa cebok sendiri. Udah 7 tahun, Islam sesuai syarat, udah paham takbiratul ihram, sholatnya, fatihahnya juga pas. Oleh imam. Di Yaman ada tuh. Banyak. Di Yaman. Iya. 7 tahun imam. 7 tahun, hafid. Hafiz Quran. Kalau sudah bisa jadi imam, boleh jadi khotib. Tuh ketum, perhatiin tuh ketum. Ya. Jadi 2023 liatin. Jangan orang yang kaum wal asri. Ya. Jangan kaum yang 50 aja. Yang di bawah juga lihat. Oh, ada 8 tahun tuh. Anak udah bisa gosidah. Udah bisa hafal Quran atau hafal juz amma. Udah bisa makhrajul huruf bagus, sholat bagus. Nah, dia udah bisa, boleh jadi khotib. Boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, boleh jadi Khotib. Sama hukumnya. oh, udah sama. 8 tahun, 9 tahun belum balik, ya udah boleh. Syarat imam nggak harus tapi tamis. Dia bisa cebok sendiri rapi, wudunya bener, nggak salah-salahan. Ya udah. Ya, banyak para a'immah sejarah kita lihat. Imam Syafi'i umur 9 tahun udah ifta, berfatwa. 14 tahun muridnya ulama semuanya. Syekh Abdul Qadir Jilani begitu. Bahkan ketika lagi Ramadan pakai nggak puasa, dinerangin bab puasa. Kitab-kitab besar, wadinya nggak puasa, nggak wajib. Nah itu. Ya. Kalau sudah tamyiz, maka boleh jadi imam. Kemudian wa la yakuna ummiyan. Bahwasanya tidak boleh imam itu ummi, artinya dia itu masih tidak lancar bacaan Fatihah. Dia lancar bacaan Fatihah tapi makhrajul hurufnya kurang. Dia paham bacaan Fatihah tapi tajwidnya dalam mentalkinkan, mengilqakan itu belum bisa. Maka mundur dulu, jadi makmum aja. Cari yang bagus. Belajar Fatihah, belajar dulu. Jadi jangan kita mau ke susu buru-buru gitu, jangan. Lantaran udah pakai sorban, udah kita pulang haji, jangan. Karena yang nanggung ente, semua jadi batal sebab ente. Kadang-kadang ngambek. Kadang-kadang ngambek. Imam ngambek. Kalau memang makhrajul huruf belum bisa, tajwid belum bisa, jangan. Rahimallahu mur'an arrafa qadra nafsih. Allah sayang bagi seorang hamba yang mengetahui jati dirinya. Udah. Tuh. Masih ada, dahulunya nggak ada. Beda kalau memang semuanya nggak ada, ya udah darurat. Orang makan bangke kalau darurat nggak apa-apa. Udah darurat. Ummi, ya, yukhil harfan min hurufil Fatihah. Nanti nggak ditasydid kan ya-nya, iya, nggak ditasydid. Ya karena abudu. Jadi karena ngapalan terjemah, apa? Bukan terjemah apa? Latin. Latin bilang ya. Bismillah, B I S S M L L A A H. Jadi karena ngapain yang begitu, makanya jadi nggak bisa. Tasydid nggak ketahuan, makhraj nggak ketahuan, udah begitu aja, maka tidak sah. Jadi makmum ketimbang jadi imam.
Wala ma'muman, juga tidak boleh kita berimam yang imamnya jadi gimana itu? Karena penuh, ya. Kita nggak tahu depan kita ini lagi bermakmum, kita ikutin dia. Makmum ikut makmum. Makmum ikut makmum nggak boleh. Melainkan, nah perhatikan, melainkan kalau yang dinamakan robitoh, artinya begini. Sekarang sholat di masjid ini sampai sana gak? Kalau lagi rame, jalan kan? Toaknya mati, imamnya suara kecil, nggak kedengeran. Tiba-tiba si imam ruku, kira-kira yang di belakang sono kelihatan nggak? Tahu gak imam ruku? Kagak. Nah, harus ada di tengah-tengah pintu ini orang yang angkat suara. Nah, itu namanya robitoh. Apa bedanya robitoh sama mubalik? Kalau mubalik nggak harus sholat. Bocah anak kecil, usia masih 4 tahun, tapi suaranya leger begitu kencang. Nah, dia ngelihat ngongok, lagi ruku, Allahu Akbar, lagi main handphone lagi dia. Tuh mau balik tuh, Allahu Akbar. Jadi orang ngikutin dia. Pas lagi orang ngomong ruku, dia ruku. Dengar sami Allahu liman hamidah, dia ikut. Orang sana ikutin. Tapi kalau robitoh sholat, ya. Kalau robitoh orang yang Nah, bedanya kalau robitoh dia itu bener itu, kita harus ikutin dia. Jangan kita ngedahuluin dia, karena dia ini perwakilan dari ikutin. Itu robitoh namanya. Jadi kita jangan salam dulu sebelum dia salam. Jadi ikutin dia. Sekalipun kita imam sama yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi, ikutin. Waleh? Jelas ya? Nah, ini. Beda hal begini. Nih, perhatiin. Dua-duanya masbuk. Dua-duanya masbuk. Kurang 1 rakaat sholat maghrib. Tuh. Pas imam salam, dua-duanya berdiri kan? Nyempurnain berapa? 1 rakaat. Yang satu mundur. Nah, itu boleh. Karena posisinya dia bukan jadi lagi. Karena kan udah berhenti. Yang satu jadi kepada si imam. Pada si makmum yang udah pensiun. Ya, udah pensiun. Mundur yang satu, jadi makmum tetap, yang dia jadikan imam. Nah, itu boleh. Sekalipun rakaatnya sama. Kalau imam nggak wajib imam. Iya. Kalau yang wajib kan makmuman. Ya. Nah, itu. Sekalipun yang di belakang lebih banyak rakaatnya ketimbang depan. Itu pertanyaannya. Yang makmum, yang mundur, ya kurang 1. Yang jadiin imam kurang 2. Boleh tetap. Ya. Yang makmum, yang mundur kurang 2. Yang jadiin imam kurang 1. Kebalikan. Yang makmum, yang mundur kurang 1. Yang jadiin imam kurang 2. Sekalipun begitu, nggak apa-apa. Karena udah berhenti, udah gak jadi imam sama makmum. Nah, ntar lihat nanti berhentinya gimana, duduknya gimana, ntar kita bahas di babnya khusus. Ya. Nah. Wala ma'muman, tidak menjadi wala mashkukan fi, tidak diragukan. Nih makmum, nih imam apa makmum? Nih makmum apa ragu. Nah, jangan kita berimam sama dia. Wa an la ya'lamal ma'mum butlan sholati imamihi. Dan bahwasanya tidak mengetahui si makmum
batalnya si imam. Dengan syarat tuh, tidak mengetahui. Itu dia. Selama dia tidak mengetahui, sah. Taunya tuh imam, naudzubillah, kafir. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Selama tidak mengetahui, sah. Beda kalau kita tahu. Ya, lagi jalan sama kita bareng-bareng, tiba-tiba istrinya datang, cium tangan sama dia, dikasih. Lalu berjalan lagi, pas lagi qomat dia jadi imam. Tahu gak? Kita tahu gak berarti? Batal imam, tahu kan? Baru dia dicium tangan sama si istri. Dalam mazhab Syafi'i batal. Jadi nggak sah. Kita nggak boleh makmum sama dia. Sampein, kabarin. Tadi batal. Atau lagi pas lagi sebelum wudhu kena chat. Tiba-tiba dia wudhu, kita tahu tuh bekasan chat. Nah berarti chat itu terjadi sebelum wudhu. Beda kalau terjadi setelah wudhu, nggak apa-apa. Dia langsung jadi itu nggak sah. Atau kena najis, ya, bajunya. Tiba-tiba di sholat kita lihat ada najis. Tuh, maka itu yang terjadi tuh. Cerita Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali jangan kita lihat orang tasawuf doang, enggak. Lihat sepak terjang beliau, story beliau sebelumnya. Orang yang sangat luar biasa, mutabahhir, lautan dalam ulumul aqliyah. Ilmu akal beliau luar biasa. Dari tauhid, dari mantik, dari usul. Bahkan beliau bisa mengeluarkan kitab fiqih sandaran madhab Syafi'i. Ini yang kita pelajari semua nih. Itu semua dari khulasoh ringkasan Imam Syafi'i pada kitab beliau. Al-Wajiz, Al-Basit. Itu kitab-kitab beliau tuh karangannya. Dibikin oleh Imam Rafi, Imam Muharrar kitabnya, kitab Muharrar. Dibikin lagi oleh Imam Nawawi, kitab Minhajul Talibin. Udah Minhajul Talibin, khulasoh semuanya. Fathul Mu'in dari Minhajul Talibin, Fathul Qarib dari Minhajul Talibin, Muqaddimah Hadramiyah, Safinatun Najah, semuanya dari Minhajul Talibin. Tapi asal pokoknya dari Imam Nah Imam Ghazali jadi imam sholat, ya. Adiknya bernama Ahmad. Jadi beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adiknya Ahmad bin Muhammad. Adiknya lebih dulu mendalami ilmu tasawuf sebelum Imam Ghazali. Masya Allah. Duluan adiknya. Tapi nggak terkenal adiknya. Tutup dengan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali jadi imam, lagi sholat, adiknya ngikutin, kan begitu? Boleh ngikutin kan? Nah, ketika lagi pertengahan sholat, adiknya niat berpisah. Niat berpisah. Sampai sholat selesai, selepas salam, kok si adik berpisah? Kurang ajar tuh. Lebih tinggi ilmunya. Nah, langsung Imam Ghazali marah, sampaikan kepada orang tuanya bahwa adiknya ini berpisah di pertengahan Selepas itu dipanggil si adik, "Kau kenapa pisah kepada kakakmu dalam sholat?" Maka si adik bicara, "Bukankah dalam syarat sholat disebutkan an la ya'lam butlan sholatil imami?" Syarat sahnya kalau kita tidak tahu batalnya dengan hadas, dengan najis, dengan itu, dengan ini. Nah selama kita tidak tahu, sah, terusin sholat berjamaah. Tapi kalau kita tahu, nggak boleh diterusin. Nggak boleh Nah sekarang aku mengetahui kebatilan kakakku dalam sholat. At-talabbus bi ibadati fasidatin haram. Terus menerus dalam ibadah yang rusak, itu hukumnya jadi kita terusin jadi haram itu. Terus gimana? Niat foroqah. Ditanya, apa yang kau tahu? Emang ada suatu apa sampai kau batalkan? Syaratnya kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu harus dibatalkan sholat berjamaah. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, "Aku bagaimana meneruskan sholat sedangkan ku dapatkan kakakku jadi imam, dari ujung pala sampai ujung kaki semua berlumuran darah."
Berlumuran darah. Selepas disampaikan oleh si adek, baru beliau itu ya baru teringat, baru memaafkan, dikatakan betul yang disebutkan adek. Lantaran ketika aku sedang sholat, terfikir kepadaku masalah yang belum kupecahkan dalam masalah haid. Perempuan yang ketika keluar darah, haidnya tiba-tiba berhenti, lalu keluar lagi, itu bagaimana hukumnya? Apakah dikatakan nakok, suci, atau dikatakan dam atau darah? Kalau darah berarti najis, kalau suci berarti harus itu terfikir sampai ke bawah. Sampai ke bawah sholat. Sampai akhirnya terus pikiranku dalam sholat pikirin dah. Dilihat oleh adiknya, dibuka oleh Allah tuh, mata batin bisa kelihatan begitu. Maka dilihat, dibatalin. Itu. Wa an la talzamuhu li'adah, sampai sini dulu. Nanti kita bahas. Nah, ini sangat penting lagi tentang hal yang berkaitan syarat imam. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna